Selamat sore Ibu dosen, selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya William Valentinus, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, PBJJ Medan. Pada saat ini, saat pandemi ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi sedikit tips atau kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Sebelum saya membagikan kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, kita harus tahu dulu apa sih itu Universitas Terbuka. Yap, Universitas Terbuka ialah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Sistem belajar ini terbukti efektif dalam pemerataan atau menjangkau pendidikan hingga ke pelosok Indonesia maupun ke belahan dunia lainnya. Sistem belajar di Universitas Terbuka adalah sistem belajar jarak jauh. Ciri utama sistem ini adalah terpisahnya secara fisik antara pengajar dan mahasiswa. Hubungan antara pengajar dan mahasiswa tetap ada dan dapat diketemukan melalui modul maupun media internet. Kiat-kiat yang menurut saya menjadi mahasiswa Universitas Terbuka: pertama, banyak membaca modul. Kita ketahui bersama, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menjadi tahu apa hal-hal yang kita tidak tahu. Contoh, ini adalah modul bahasa Indonesia. Di sini kita dapat mencari tahu apa hal yang kita tidak ketahui, misalnya mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Yang kedua, setelah kita membaca modul, kita harus meringkas. Kita buat ringkasan kecil, catatan kecil menurut kita apa hal-hal yang penting yang dapat kita buat, yang perlu buat kita. Yang ketiga, membuat peta konsep. Konsep belajar seperti apa sih yang akan kita terapkan? Kita belajar ada 8 sesi dan berbeda-beda mata kuliah. Tidak mungkin kita setiap saat membaca sekali semuanya. Nah, oleh karena itu kita harus membuat waktu kita, membagi waktu kita supaya kita bisa belajar secara efektif dan efisien. Berikutnya, yang keempat, mengerjakan soal latihan. Ya, mengerjakan soal latihan dapat membuat kita menjadi lebih mengerti, memahami materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, di setiap sesi itu ada namanya kuis. Nah, di sana ada latihan-latihan yang diberikan untuk memahami materi-materi yang ada. Selain itu, kita juga dapat mengakses web latihan mandiri lm.sia.ut.ac.id. Nah, di sana kita dapat mengakses latihan-latihan apa yang kita pengen lakukan. Berikutnya adalah mengikuti tutorial online. Nah, dengan mengikuti tutorial online, kita dapat mengetahui sesi 1 kita belajar apa, sesi kedua belajar apa, sesi ketiga dan berikutnya. Berikutnya, kita harus sering-sering melakukan kerja kelompok pada teman-teman, bertemu, membahas hal-hal apa yang kita tidak ketahui bersama teman-teman kita. Nah, ketika di dalam kelompok kita tidak mengetahuinya, kita dapat menanyakan langsung ke dosen melalui email. Yang berikutnya, mengikuti ujian. Ya, tentu saja kita harus ujian. Dengan ujian kita dapat mengetahui sejauh mana kita memahami materi-materi yang sudah diajarkan, materi-materi yang kita ikuti selama tutorial online. Yang terakhir dan yang paling penting adalah kita harus banyak berdoa supaya kita dapat lulus tepat waktu. Demikian sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan dapat berguna buat kita semua. Selamat
sore, semoga kita selalu dalam lindungan